A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Insyaallah kita akan membaca dua bab Kitabul Jinayat sama Kitabul Hudud. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa rahimana jami'an. Kitabul Jinayat. Jinayat maknanya adalah at-ta'addi ala badanil ghair bima yujibu uqubah. Melukai orang lain yang menyebabkan iqab. Jinayat ini bisa berupa qatlun, bisa berupa ghairu qatlin. Jadi menyerang orang itu bisa membunuh, bisa tidak membunuh. Kalau tidak membunuh itu bisa qat'ul atraf. Qat'ul atraf itu seperti memotong tangan, memotong kaki, ya kan? Kemudian jari-jari, gigi dan sebagainya. Atau yang kedua, ibtalul manafi'. Ibtalul manafi' itu menghilangkan pendengaran, menghilangkan akal, menghilangkan penglihatan, menghilangkan rasa, terus juga kulit, ya, meraba, ataupun juruh. Juruh itu seperti luka-luka, seperti lecet, berdarah, patah tulang, dan lain sebagainya. Jadi jinayah itu ada yang qatlun, ada yang ghairu qatlun ada 3. Ini syariat jadikan ukubah jinayah ini untuk melindungi nyawa Bani Adam. Syariat juga melindungi akal Bani Adam dengan adanya hadu surbil khamr, karena surbul khamr itu juga jinayat, tapi bukan alal badan, tapi al akal. Juga ada jinayat alal a'rad dan alal ansab, seperti zina dan juga menuduh orang berzina. Tetapi jinayat-jinayat yang tidak yang tadi seperti alal mal, ala nasab, kehormatan, aladin, haduridah, itu pembahasannya di Kitabul Hudud. Kalau di Kitabul Jinayat ini adalah jinayat ala badan, baik itu qatlun atau ghairu qatlin. Kemudian nanti Syekh rahimahullah ta'ala akan membagi jinayat. Jadi kalau kita petakan jinayat itu ada qatlun, ada ghairu qatlin. Qatlun nanti ada 3. Amdun, syibhu amdin, khata'. Ghairu qatlin juga ada 3. Amdun, syibhu amdin, khata'. Kalau qatl amdun atau ghairu qatlin amdun itu hukumannya 1 di antara 3. Qisas atau diyah atau memaafkan gratis. Jadi qisas atau diyah atau memaafkan gratis ini hanya berlaku bagi qatlun amdun atau ghairu qatlun amdun. Adapun qatlun atau ghairu qatlin yang sibhu amdin dan yang khata' itu pilihannya 2. Kalau tidak mengambil diyah, memaafkan secara gratis. Jadi kurang lebih itu yang akan dibahas oleh Syekh Musannif rahimahullah ta'ala. Al-qatlu ala salasati adrubin ay ala salasati anwa'. Walaupun ghairul qatli juga ala salasati anwa'. Amdun mahdhun atau an yaksuda sakhson akhar bima yaktulu ghaliban. Menyerang, ada sengaja nyerang dengan alat yang membunuh. Wa khata'un mahdhun. Khata'un mahdhun ini artinya qatlun khata'un. Ini tidak an la yaksuda as-sakhsa, tidak mengarah ke orang. Ngarahnya mungkin ke hewan, nembak ke hewan, manah ke hewan, tapi kenanya orang. Ini namanya khata'. Yang ketiga, amdu khata'in, lebih populer dengan istilah syibhu amdin. Syibhu amdin ini sengaja menyerang ke korban yang pengen diserang, tapi dengan alat yang tidak membunuh. Seperti dia melempar kertas, tapi orangnya terus meninggal. Nah, seperti itu. Jadi perbuatan dia sebenarnya nggak membunuh, memukul, misalkan memukul pelan ya, ataupun memusab,
Nah, itu kan enggak membunuh, tetapi ternyata meninggal. Lah ini namanya syibhu amdin. Tapi ikhwasnya fuqaha mengutarakan sebuah masalah, bisa enggak sengaja menyerang orang dengan yang enggak membunuh, alatnya tidak membunuh seperti kayu kecil, tetapi dianggap pembunuhannya sengaja. Untuk ulama mengatakan bisa jika objeknya itu di tempat yang rawan, seperti jarum tapi ditusukkan ke kemaluan misalkan. Nah, itu kan, atau misalkan memukul tapi di bagian kepala belakang, yang mana bagian yang rawan. Jadi itu bisa juga menjadikan pembunuhan menjadi amdun apabila ditujukan ke tempat-tempat yang rawan, walaupun alatnya itu tidak membunuh secara adat, tapi tempat yang dia melakukan itu berbahaya. Kemudian fal amdul mahdhu an yakmida. Yakmida itu an yaksida ila dharbihi, ya, ila dharbihi ay ila dharbi al madhrub bima ay bi syai'in yaktulu ghaliban, dengan alat yang secara umum itu membunuh, wa yaksida qatlahu bidzalik. Wa yaksida qatlahu bidzalik ini dhaif, bukan muktabar. Jadi kalau ada orang bawa pedang terus dia membaca orang terus orangnya meninggal, terus dia bilang tapi hati saya enggak niat bunuh. Nah, jadi qasdun itu kan di hati, itu enggak muktabar. Selama alatnya membunuh, dia nyerang orang itu sengaja, maka dinamakan amdun. Maka wa yaksid qatlahu bidzalik ini ghairu muktabar, bukan qaid. Seperti itu. Baik, sekarang Syekh akan menjelaskan konsekuensi dari amdun. Fayajibul qawadu alaih. Al-qawadu artinya kisos, karena kisos ini hanya ada yang di amdun. Fa in afa anhu, apabila afa, siapa yang memaafkan? Ahli waris terbunuh. Fa in afa auliya'u al-maktuli anil qatil wajabat diyatun mughaladhah. Ya. Diyatun mughaladhah itu adalah 300 hikah, 30 hikah, 30 jadaah, 40 khalifah. Ya. Semua diyah pembunuhan itu, baik sengaja atau enggak sengaja, itu semuanya 100 unta. Jadi mughaladhah 100 unta, mukhafafah 100 unta juga. Tapi bedanya macam untanya. Seperti itu. Bedanya di macam untanya. Apabila amdun, maka diatnya mughaladhah 30 hikah, 30 jadaah, 40 khalifah. Fi malil qatili, dan dia ini bayarnya di harta dia sendiri, harta si pembunuh, dan juga harus dilunasi dalam kurun waktu setahun ke bawah. Di tahun itu juga. Ini apabila amdun. Wal khata'ul mahdhu atau qatlu khata'in an yarmiya ila syai'in fayaqtulahu fayusiba rajulan fayaqtulahu fala qawada alaih. Dia menuju ke botol, menuju ke pohon, menuju ke hewan buruan, tapi mengenai orang, akhirnya membunuhnya, mengenainya dan membunuhnya. Fala qawada alaihi, tidak ada kisos. Qatlul khata' tidak ada kisos, bal tajibu alaihi diyatun mukhaffafah. Diyah mukhaffafah yaitu 20 hikah, 20 jadaah, 20 bintu makhad, 20 bintu labun, 20 ibnu labun. Jadi 20 25 kali. Dan ini lebih muda usianya. Kalau hikah tadi 3 ke 4, jadaah 4 ke 5, khalifah unta yang hamil. Kalau ini ibnu labun umur 1 ke 2, bintu makhad umur 2 ke 3. Jadi ada yang lebih muda walaupun semuanya mahal. Ya. Ada itu buku cetakan Arab, muhakiknya buku fikih itu. Muhakiknya itu ketika mengasih footnote bintu makhad dan ibnu labun bintu labun mengatakan lam ajid lahu tarjamatan. Paham gak? Jadi kan biasanya kalau ada ulama itu kan diterjemahkan, misalkan Imam Bukhari, Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari. Lah ini ketika mungkin dia bukan orang yang sering baca fikih mungkin ya. Ketika Ibnu Makhad itu lam ajid lahu tarjamah.
saya belum menemukan biografinya. Ya, ketika mentaklik Ibnu Makhad, bintu Makhad seperti itu. Ya, ya memang biografinya gak akan ketemu. Ya. Jadi Ibnu Makhad, bintu Makhad ini jangan ditanya siapa namanya. Ya, seperti itu. Jadi kalau Ibnu Makhad berarti anaknya Pak Makhad, kalau bintu anaknya. Jadi itu nama gitu aja ya, nama hewan. Baik. Fala qawada alaih bal tajibu alaih diyatun mukhafafatun alal akilah. Akilah ini artinya adalah asobah laki-laki selain aslun wa far'un. Aslun itu ayah kakek ke atas, far'un itu anak cucu ke bawah. Berarti ada dua lagi, yaitu saudara dan paman. Jadi yang membayar dia adalah saudara dan paman. Saudara dan paman yang mewarisi. Akhun syakik, akhun li'ab, ibnu akhun syakik, ibnu akhun li'ab, amun syakik, amun li'ab, ibnu amin syakik, ibnu amin li'ab. Kalau nggak cukup, maka baitul mal. Kalau nggak cukup, maka dari uang dia sendiri. Mu'ajjalatun fi salasi sinina. Dan bayarnya selama 3 tahun. Jadi takhfifnya itu bukan karena ringan bayarnya, tapi karena yang bayar orang lain, dibantu orang lain, dan juga diakhirkan selama 3 tahun. Jadi takhfifnya itu dari sisi itu, walaupun aslinya bukan takhfif juga, berat juga. Ini menunjukkan bahwasanya Islam menghormati nyawa. Wa amdul khoto'i. Amdul khoto' atau yang dinamakan dengan syibhul amdi, an yaksida dharbahu bima la yaktulu ghaliban fayamuta fala qawada alaih bal tajibu diyatun mughalladatun alal aqilati muajjalatun fi thalathi sinina. Nah, ini syibhul amdi dari sisi unta yang dibayarkan itu mughalladhah seperti diyah membunuh sengaja. 30 jadaah, 30 hikoh, 40 khalifah. Dari sisi cara membayarnya itu mukhafafah seperti khotok 3 tahun. Jadi mukhafafah min jihatin, mughalladhah min jihatin. Ini apabila syibhul amdi atau di sini dikatakan dengan amdul khata'. Wa syaraitu wujubil qisasi arba'ah. Jadi tidak asal orang itu membunuh terus dia dikisos, tapi harus ada 4 syarat ini biar dia dikisos. Yang pertama, an yakunal qatilu balighan akilan. Al-qatil itu balik dan berakal. Kalau dia tidak balik dan tidak berakal, seperti anak kecil membunuh, tidak ada kisos. Dia ada, tapi kisos tidak ada. Wa an la yakuna walidan lil maktul. Dan juga pembunuh bukan ayah, bukan ibu, bukan kakek, bukan nenek. Kalau ayah membunuh anaknya, kakek membunuh susunya, tidak ada kisos. An la yakuna walidan lil maktul. Wa an la yakunal maktulu angqasa minal qatili bi kufrin aurikin. Dan orang yang dibunuh tidak lebih rendah dari yang membunuh. Rendahnya bukan dari sisi kaya miskin, tapi dari sisi agama. Muslim membunuh Yahudi itu dosa apabila ahlu dhimmah dan bayar dia, tapi nggak boleh dikisos. La yuqtalu muslimun bi kafir. Orang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Jadi kalau 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka pembunuh tidak dikisos. Wa tuqtalul jama'atu bil wahid. Apabila ada 5 orang, yang satu ada yang melukai kepalanya, yang satu ada yang memukul ulu hatinya, yang satu ada yang memukul bagian kemaluannya terus meninggal, dan itu amdun ya, dan syarat kisos terpenuhi, maka 3-tiganya dikisos semua. 3-tiganya dikisos semua. Dan boleh keluarga korban itu meminta kisos sebagian dan minta diyah sebagian boleh. Ya. Jadi kalau minta diyah itu bukan diyah masing-masing 100 unta. Jadi kan misalkan 3 pembunuh, yang pertama minta dikisos, ya dibunuh karena pembunuhan nggak bisa setengah-setengah. Ya, nggak bisa mati sepertiga, nggak bisa. Ya. Baik. Ya, mintanya bagaimana? Mintanya berarti sepertiga diyah, sepertiga diyah. Jadi dia misalkan mengkisos 1, ya dibunuh. Tapi yang kedua mau dia sepertiga saja. Karena sisanya kan 2/3. Ya kan? Terus yang ketiga mau dimaafkan, ya sudah. Yang ketiga dimaafkan, yang kedua sepertiga dia, yang ini
kisos dibunuh. Itu boleh. Ya. Jadi sebagian kisos, sebagian dia. Kemudian wa kullu saksain. Ya. Wa kullu saksain jaral kisasu bainahuma fin nafsi yajri bainahuma fil atrafi. Al atraf ikhwah semuanya, ini maksudnya adalah al-yad, al-udhun, ar-rijl, ya, bagian-bagian anggota tubuh. Ya. Sebagaimana terjadi kisos di nyawa, terjadi juga kisos di bagian tubuh. Ya. Terjadi juga kisos di bagian tubuh. Maka di sini Syekh akan mulai masuk di yang namanya jinayah bi ghairil qatli. Ya. Terkadang merupakan qat'ul a'dha, dan kaidahnya adalah setiap a'dha yang bisa ditentukan ruasnya maka ada kisosnya. Misalkan ini bisa ditentukan ruasnya, ada kisosnya. Jari bisa, ada kisosnya. Gigi bisa, ada kisosnya. Kalau ada orang motong tangan segini, sini nggak ada ruasnya, yang dikisos sini saja. Selebihnya sini denda. Namanya arsun atau hukumatun atau diyah. Ya. Jadi setiap anggota badan yang bisa ditentukan kesamaannya itu boleh dikisos. Terus juga manafik, buta, tuli, itu juga ada kisosnya. Misal orang membutakan orang, itu dikisos karena orang bisa dibutakan juga. Kalau dalam kitab-kitab dijelaskan besi dipanaskan, kemudian ditotulkan ke mata hitamnya. Nah, itu buta nanti, ya itu ada kisosnya. Ya. Kemudian juga luka. Luka atau juruh ini nanti ada asmaul juruh, ada 20 ya, ada mudhiyah, ada hasimah, ada munakilah, banyak sekali. Intinya gini, luka itu ada yang cuma lecet, ada yang berdarah, ada yang sampai terbuka, ada yang terbuka dagingnya lecet, ada yang sampai ke tulang, tapi tulangnya nggak apa-apa, tapi sobek sampai tulang, ada yang sampai tulangnya retak, ada yang sampai tulangnya geser. Semuanya itu luka. Dari mencubit sampai tulang geser, itu masuknya ke luka. Ya, itu semuanya tidak ada kisos, kecuali satu, luka yang sampai ke tulang. Maksudnya lukanya kalau pakai jarum sampai ke tulang, tapi tulangnya nggak apa-apa, tapi dagingnya, kulitnya udah sobek. Makanya semua juruh tidak ada kisos, bukan berarti nggak ada hukuman, hukumannya ada, nanti denda. Tapi yang ada kisosnya hanya mudhiyah saja. Kalau misalkan terjadi pemukulan terus sampai retak, itu nggak ada kisos. Patah tulang nggak ada kisos. Yang ada kisos hanya luka yang sobek sampai tulang saja. Namanya mudhihatun. Selain itu nggak ada kisos, tapi diyah atau hukumah dulu mengukurnya dengan budak, tapi sekarang nggak ada budak. Sebagian masyayikh kami menjelaskan ya, tanya ke dokter, tanya ke bagian transportasi, dia itu kira-kira sampai sembuh ini obat, perawatan butuh berapa uangnya, nah, itu yang dia bayarkan. Jadi dengan istihad hakim, istihadi. Nah, itu. Jadi kalau qat'ul a'dha ada kisos selama dia ada ruasnya. Ibtalul manfaah ada kisos. Ya, selama bisa dibutakan juga, bisa dihilangkan rasanya juga, bisa ditulikan juga. Terus juruh hanya di mudhiyah yang ada kisosnya. Selain itu tidak ada kisosnya. Berarti kayak mencubit. Kan kita sering dulu ya ditanya, ada orang tidur, jenggotnya dicukur sama temennya. Ada kisos nggak? Tentu kan nggak boleh. Ya kan? Ada kisos nggak? Tidak ada kisosnya. Ya, madzhab lain ada yang ada. Cubit, ada kisosnya nggak? Ya, di madzhab Syafi'i nggak ada kisosnya. Terus misalkan dia ngerauk, ya, santri perempuan nyakar misalkan. Terus berdarah, ada kisosnya? Nggak ada. Kebidan ini Hansaplast harganya berapa? 1.000, betadin berapa? 10.000, ngasih 15.000. Ya, seperti itu. Kalau dia pengen minta, ya dikasih 15.000 kan. Tapi nggak ada kisosnya karena itu semua susah. Jadi ini kaidah ya, kaidah umum ya. Masya Allah nih Abu Suja memberikan kaidah yang penting. Baik. Selanjutnya wa kullu shakhsaini jaral qisasu bainahuma fi nafsi
yajri bainahuma fil atrafi. Fil atraf maksudnya fi ghairil qatli, qatil a'dha, ibtalil manfaah ataupun juruh. Wa syara'itu wujubil qisas fil atrafi ba'da syara'iti al-madhkurati tsunani. Syara'it al-madhkurah artinya 4 tadi. Jadi qisas di tangan misalkan, orang ada yang motong tangan, qisas di tangan ini ditambah dengan 2 syarat ini. 4 syarat tadi tambah 2 jadi 6. Yang pertama al-istiraku fil ismil khas. Al-yumna bil yumna wal yusra bil yusra wa an la yakuna bi ahadi at-tarafaini syalal. Syalal artinya lumpuh. Maksudnya apa? Jadi syarat yang pertama, apabila ada orang memotong tangan kanan orang, maka dia boleh motong apabila yang dipotong juga tangan kanannya juga. Misalkan orang yang motong nggak punya tangan kanan, nggak boleh. Saya mau yang tangan kiri. Saya mau kaki. Saya mau telinga, nggak boleh. Harus ada istirak fi ismil khas. Jadi kalau yang dipotong tangan kanan, ya motongnya tangan kanan. Ya. Terus yang kedua, an la yakuna bi ahadi tarafaini syalal. Bi ahadi tarafaini syalal itu lumpuh. Contoh gini. Jikalau yang motong tangannya sehat, tangan kanannya sehat. Yang dipotong tangan kanannya lumpuh. Jadi dia motong tangan kanan orang lain yang lumpuh. Orang yang lumpuh ini nggak boleh mengkisos yang sehat. Karena lumpuh dan sehat berbeda. Jadi dia nggak boleh kisos. Kebalikannya, kalau yang tangan kanan yang memotong itu lumpuh dan yang dipotong tangan kanannya sehat, ini kalau dia ingin mengkisos, ya monggo, karena dia akan mengkisos sesuatu yang lebih murah dari tangan dia. Tapi dia juga dibolehkan untuk pindah ke dia, karena itu terserah dia. Jadi kalau pelakunya itu yang lumpuh, korban boleh minta kisos tangan yang lumpuh. Tapi kalau pelakunya sehat, korbannya lumpuh, nggak boleh dia minta kisos tangan yang sehat. Nggak boleh. Jadi itu ya, 2 gitu ya. Jadi syaratnya al-istirak fil ismil khas. Maka kalau ada orang nggak punya kaki, terus motong kaki orang misalkan, ya itu nggak ada kisos. Ya, nggak ada kisos, dia saja. Baik. Terus saya menyebutkan kaidah, yaitu yang ada kisosnya. Kullu udwin ukhidha min mifsal fa fihil kisos. Setiap anggota yang diambil dari ruas jari, dari ruasnya, ya, itu ada kisosnya. Karena untuk sama itu memungkinkan. Ya, untuk sama itu memungkinkan. Kullu udwin ukhidha min mifsal, dari ruas atau dari ruas-ruas, fa fihil qisasu. Wala qisasa fil juruh. Ini kaidah. Wala qisasa fil juruh, di semua luka, dari mencubit sampai menggeser tulang. Illa fil mudihah, kecuali di luka yang sampai menampakkan tulangnya. Kemudian Syekh rahimahullah taala masuk ke dia. Baik ini dia untuk qatl, karena qatl kalau memaafkan, yang qisas tadi kan berpindah ke dia. Begitupun sama, memotong tangan, memotong kaki, kalau dimaafkan pindahnya ke dia. Jadi ini dia berlaku untuk siapa saja. Atau misalkan orang bunuh orang kafir kan nggak boleh qisas, nggak ada qisasnya. Dia. Nah ini akan membahas tentang dia. Baik dia nyawa, atau dia anggota tubuh, atau dia orang kafir. Ya akan dibahas di sini. Wadiyatu ala darbaini mughalladatun wa mukhaffafatun. Fal mughalladatu mi'atun minal ibili, thalathuna hiqatan wa thalathuna jada'atan wa arba'una khalifatan fi butuniha auladuha. Khalifah artinya unta yang di dalamnya ada janinnya. Wal mukhaffafah mi'atun minal ibili, isruna hiqatan wa isruna jada'atan wa isruna binta labunin wa isruna ibna labunin wa isruna binta makhadin. Fa in udimatil ibilu intaqala ila qimatiha. Harga unta itu berapa? Ya, seperti itu. Ini yang mu'tamad seperti itu. Ada pendapat yang enggak mu'tamad, kalau enggak ada unta maka memberikan uang sebanyak 10.000 dinar emas. Seperti itu. Tapi itu enggak mu'tamad, mazhab qadim. Mazhab jadid itu tanya harga unta berapa, nanti
dibayar pakai itu. Pakai harganya. Terus ulama juga menyebutkan ikhwah semuanya bahwasanya ketika terjadi pembunuhan ya, dibolehkan bagi pihak pembunuh dengan keluarga terbunuh itu untuk melakukan sulh. Terus misalkan damai, sudahlah saya melihat kamu taubatnya bagus, punya etikat baik, sudahlah bayar mobil saja, terserah mau mobil apa, itu boleh. Kalau terjadi sulh atau damai seperti itu. Dan itu disebutkan oleh para ulama ya. Ya, dalam sebuah syarah disebutkan an-sulha sayyidul ahkam. Fala rubbama tasalaha auliyaul qatil al-maqtul ala daf'i malin saghirin kasayaratin badala diyah fayakunu jaizan wa tabra'u dhimmatul qatil minad diyah, dan bebas beban pembunuh dari diyah bidaf'i mattufiqa alaihi. Ini juga sulh seperti itu. Kemudian fa in udimatil ibilu intaqala ila qimatiha ila qimati al ibili. Wakila, nah ini kila pendapat dhaif ya. Yantakilu ila alfi dinar, 1000 dinar afwan, bukan 10.000. 1000 dinar atau 12.000 dirham. Ya. Atau 12.000 dirham. Tentu ini ganti dari 1000 dinar ini untuk yang mughaladah, yaitu al-amdu wa syibul amdi. 12.000 dirham perak ini untuk khotok. Tentu ini alal qaul qadim, tetapi qaul jadid tidak. Tanya harganya, terus harganya seberapa, baik lebih dari 1000 dinar atau 12.000 dirham, itu yang dibayarkan, ataupun kurang itu yang dibayarkan. Wa in ghullidat baik. Wa in ghullidat, tentu ini wa in ghullidat ini adalah tafri'un ala qaulil qadim. Jadi seandainya di qaul qadim itu, seandainya pembunuhan itu sengaja 100 dinar, 1000 dinar. Kalau khotok anak tadi salah. Kalau khotok misalkan 1000 dinar, maka kalau sengaja itu 1000 dinar ditambah sepertiganya. Nah, gitu maksudnya. Tadi saya salah. Jadi boleh di qaul qadim, ini kita tafsil qadim ya, walaupun enggak diamalkan. Qadim itu boleh membayar 1000 dinar, boleh membayar 12.000 dirham. Itu boleh memilih. Itu apabila khotok. Apabila syibhul amdi dan amdun itu 12.000 dirham ditambah sepertiganya. Sepertiganya berarti 4.000 dirham. Atau 1.000 dinar ditambah sepertiganya, kurang lebih 300 dinar. Jadi zida wa in ghullidhatid diyah zida ala diyati ats-tsulusu tafri'an alal qaulil qadim. Tafri'an alal qaulil qadim. Baik. Dan enggak mu'tamad. Wa tughalladhu diyatul khata' fi salasati mawadi. Diyatul khata' tadi khata' itu sudah kita bahas 20 ibnu labun, terus bintu labun, ibnu bintu makhad, khiqah, jaza'ah. Ada 5 macam unta, masing-masing 20. Itu apabila pembunuhan khata' terjadi di haram Mekah, haram Maki, atau terjadi di bulan haram yang 4, atau pembunuhan yang terbunuh dengan tidak sengaja itu dzarahimin mahromin, kerabatnya, baik bukan ahli waris, yang penting mahram, walaupun bukan ahli waris, kayak bintul binti, itu mahram, walaupun bukan ahli waris. Ya. Itu kalau terjadi di salah satu dari yang 3 ini, baik tempatnya terjadi di haram Mekah, waktunya terjadi di waktu yang Asyhurul Hurum, terus yang terbunuh juga kerabat yang mahram walaupun bukan ahli waris, maka walaupun terjadi secara khata' tapi diyahnya ikut yang amdun, yaitu hiqqah 30, jaza'ah 30, khalifah 40. Jadi di sini disyadidkan apabila khata' terjadi di ini. Kalau amdun
atau syibhu amdin terjadi di ini, ya sudah, al-mukabar la yukabar. Ya, yang sudah mentok tidak dimentok-mentokkan lagi, nggak ada lagi. Dosanya yang ditambah, Allah yang nambah dosanya. Tapi hukumannya nggak ditambah terus jadi apa tidak. Paham ya? Baik. Kemudian wadiyatul mar'ah ala nisfi diyati rajul. Setengahnya. Wadiyatul Yahudi ala nisfi diyati Nasrani. Afwan. Wadiyatu al Yahudi wan Nasrani thuluthu diyatil Muslim. Thuluth. Thuluthnya tergantung. Ya. Jadi misalkan kalau sengaja berarti 30 hikoh sepertiganya jadi 10. 30 jadaah sepertiganya jadi 10. 40 khalifah sepertiganya jadi 13 sepertiga. Nah, sepertiganya ini nggak mungkin kan sepertiga unta nggak harganya. Ya, ini apabila sengaja kan 30 hikoh, 30 jadaah, 40 khalifah. Ya disepertigakan setiap. Zahabul kalam, bisu 100 unta. Zahabul basar 100 unta. Zahabul sama 100 unta. Zahabul syam penciuman 100 unta. Zahabul akal 100 unta. Zahabul zakar, qat'u zakar 100 unta. Wal unthayain. Wal unthayain artinya apa namanya? Buah zakar, ya, buah zakar. Wafil mudhihah. Ya. Wafil mudhihah. Nah, ini masalah penting Ustaz. Tadi kita katakan mudhihah adalah satu-satunya luka yang ada kisosnya. Baik mudhihah itu terjadi di muka, di kepala ataupun di badan. Luka yang sampai tulang. Kelihatan tulangnya. Tapi apabila orang melakukan luka mudhihah sengaja, terus yang dilukai memaafkan, pengen diah. Ya. Mudhihah yang ada diah muqaddar hanya mudhihah yang di kepala dan di muka saja. Tapi kalau mudhihah di badan itu istihad qadhi dibantu dengan dokter dan lain sebagainya. Jadi ada istilah kisos, ada istilah diyah. Diyah itu seperti denda berupa harta tapi ditentukan. Ada istilah ars atau hukumah, itu denda juga tapi istihadi. Nah, kalau mudhihah terjadi di kepala dan di muka, itu ada diyah muqaddar 5 unta. Tapi kalau mudhihah terjadi di perut atau di pinggul atau di kaki, itu istihad tidak ditentukan 5 unta. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung dokter bilangnya seperti apa. Jadi mudhihah di mana saja kisos. Tapi yang diyah muqaddarah yang di kepala dan di muka. Kalau yang di badan arsun atau hukumah. Wafil mudhihah yang di kepala dan di wajah itu wasin 1 gigi 5 unta. Jadi 1 gigi 5 unta. Ya. Wa fi kulli udhwin la manfa'ata fih. Apa maksudnya anggota yang tidak bermanfaat? Maksudnya lumpuh, tangan yang lumpuh. Ya, semua luka selain mudhihah, luka, patah tulang, retak tulang, ya, yang tidak disebutkan tadi hukumatun. Hukumatun artinya istihad dari seorang hakim. Wadiyatul abdi imatuhu. Zaman dulu kalau ada orang membunuh budak maka harganya itu, bukan diah tapi harga budak itu berapa. Wadiyatul janinil alhur ghurrah. Ya. Dan diah janinnya orang yang merdeka itu ghurrah, abdun atau amatun. Ghurrah itu adalah hamba, budak laki-laki atau budak perempuan yang kuat untuk bekerja dan sehat, itu harganya berapa zaman itu. Tapi zaman sekarang nggak bisa kita tentukan pakai itu. Ulama dan fuqaha zaman dulu juga mengatakan atau 5 unta. Jadi kalau ada orang menggugurkan janin orang, itu diahnya adalah 5 unta, ikhwah. Wadiyatul janini al-hurri
Ghurratun, ghurrah itu artinya budak yang sehat, yang kuat, yang siap untuk bekerja. Wadiyatul janinir raqiq usyruki mati ummihi. Jadi kalau janinnya budak, ibunya harganya berapa? 1/10 dari harga ibunya. Tentu ini juga nggak ada. Sekarang adanya adalah janin hur dan bukan ghurrah tetapi 5 unta. Ya, 5 unta. Amdun ya diambilkan dari unta yang amdun. Kalau sibu amdin dari yang mughaladah sama, kalau yang khotok dari yang 5 macam tadi. Kemudian pasal terakhir ikhwah semuanya di bab jinayah ini, Syekh membahas pembahasan pasal tentang namanya adalah qasamah. Qasamah itu artinya sumpah. Sumpah dari ahli waris terbunuh 50 kali. Sumpah dari ahli waris yang terbunuh. Jadi ada orang terbunuh, terus keluarganya sumpah 50 kali bahwasanya fulan yang membunuh, tapi nggak mempunyai saksi, hanya mempunyai bukti yang tidak sampai saksi. Saksi itu seperti 2 orang yang adil laki-laki yang melihatnya, tapi dia nggak mempunyai bukti itu. Contoh, dia punya adik ini punya permusuhan dengan temannya, seorang pemilik toko misalkan. Ditemukan adiknya ini meninggal di toko musuhnya tadi, tapi nggak ada saksi. Atau ada saksi tapi cuma seorang perempuan, yang mana nggak cukup. Atau saksinya cuma seorang laki-laki, yang nggak cukup. Maka keluarganya, ahli warisnya, jadi hanya ahli warisnya saja, itu boleh bersumpah 50 kali dengan syarat ketika bersumpah harus menjelaskan pemilik toko membunuhnya sengaja atau sibu amden atau khotok. Kemudian juga harus ada alamat permusuhan. Misalkan antara pemilik toko dan si adik tadi ada permusuhan dan dia tergeletak di sekitar toko tadi. Jadi ada korinah atau ada bukti yang tidak sampai sekuat sumpah tadi. Ya. Kemudian dia bersumpah 50 kali bahwasanya si fulan itu membunuh. Maka kalau dia bersumpah 50 kali, maka dia berhak mendapatkan diah. Tapi nggak ada kisos. Qasamah ini nggak sampai kisos, hanya diah saja. Hanya sampai diah saja. Seandainya keluarga terbunuh melakukan penuduhan, tapi penuduhan tersebut tidak disertai dengan qarinah, jadi nggak tahu apa yang membuat fulan itu bersumpah meminta kepada hakim untuk bersumpah 50 kali qasamah bahwasanya si fulan telah membunuh. Pemusuhan juga tidak ada yang tahu. Itu namanya lauf ya. Jadi qarinah atau keterangan yang tidak sekuat syahadat itu namanya lauf. Tidak memiliki lauf, tidak memiliki qarinah, tapi dia menuduh si fulan ini membunuh. Ya. Itu hakim tidak boleh menerima permintaan untuk sumpah 50 kali tadi, harus menolak. Jadi harus menyebutkan qatlnya bagaimana dengan detail, harus memiliki qarinah atau lauf, dan harus mau bersumpah 50 kali. Kalau dia nggak mau bersumpah 50 kali, jadi sumpah 50 kali itu kayak melaknat diri sendiri kalau bohong. Hukumannya tentu bisa di dunia sebelum di akhirat. Ya. Kalau dia nggak mau sumpah 50 kali, maka sumpahnya dibalikkan ke yang tertuduh, bersumpah 50 kali bahwasanya kami tidak membunuh, maka permasalahan selesai. Kalau yang tertuduh nggak mau sumpah 50 kali, sumpahnya dibalikkan lagi. Tapi berbeda. Sumpah yang pertama ini yamin ini yang memang dia minta. Yamin yang asal itu kan yang dia minta pertama untuk sumpah. Tapi yamin yang dilakukan oleh pihak tertuduh itu namanya yaminul ingkar. Yamin yang ketiga kalau dibalikkan lagi kan mantul lagi tuh ke yang menuduh, itu namanya yaminur rad. Ada namanya, yang pertama yamin yang asli itu, yang mana pertama kali dia meminta ke hakim. Yang kedua namanya yamin ingkar, yang hadis wa al bayyinatu alal mudda'i wal yamin alaman angkar, itu yamin yang dibalikkan. Terus kalau balik lagi namanya yamin al mardudah. Nanti ada yamin satu lagi namanya yamin al isdhar. Jadi setelah 2 saksi, pengaju dakwah menambah dengan sumpah untuk memperkuat, namanya yaminul istidhar.
Jadi macam-macam sumpah itu. Jadi itu kurang lebih namanya qasamah ya. Qasamah hanya bisa diajukan oleh wali terbunuh. Nggak bisa teman melakukan qasamah, nggak bisa. Hanya ahli waris dari terbunuh. Seandainya yang terbunuh ini memiliki anak 2, laki-laki 1, perempuan 1, maka sumpahnya juga dibagi sebagaimana hak warisan. Berarti dibagi yang laki-laki bersumpah lebih banyak 2 kali daripada yang perempuan. Bagaimana itu 20 dibagi? Jika anak dia laki-laki semua 5 orang, sumpahnya 10, 10, 10. Kalau anak laki-laki 1 ya 50 semua diambil dia. Sampai sumpahnya pun dibagi seperti hak warisan. Kalau ada koma ditambah, jadi genepkan jadi 1. Ya, itu qasamah seperti itu. Taib. Tentu ini mungkin enggak umum ya di kita ya. Faslun wa idzak tarona bidakwadam. Dakwadam itu artinya tuduhan pembunuhan. Lauthun itu artinya qarinah yang tidak sampai saksi. 1 orang saksi atau 2 saksi perempuan. Yaqa'u bihi fin nafsi, yang mana qadhi hakim ketika mendengarkan laporan ini sidqul mudda'i, ada kemungkinan kejujuran, tidak direkayasa oleh orang yang melapor. Makanya seorang hakim itu harus cerdas karena dia harus harus cerdik ya. Makanya ada kayak anekdot siapa itu hakim qadhi sureh ya. Qadhi sureh itu kan qadhi yang terkenal dengan kecerdasannya di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu sampai ada kisah-kisah kecerdasan qadhi sureh itu dikumpulkan jadi semacam kisah. Walaupun ada mungkin yang benar iya, ada yang enggak, tapi menunjukkan kezakaan beliau. Jadi jikalau seorang qadhi melihat adanya kejujuran dari seorang mudda'i ini, auliaul maktul ini, maka dia bersumpah 10 sumpah dan berhak mendapatkan dia. Wa in lam yakun hunalika lauth, kalau dia hanya menuduh enggak punya lauth, fal yaminu alal mudda alaih, dilempar sumpahnya ke yang tertuduh. Kalau yang dilempar bersumpah, maka dia bebas. Kalau dia enggak bersumpah, dilempar lagi ke yang menuduh. Nanti yang menuduh bersumpah dan dia mendapatkan dia. Seperti itu. Baik. Kemudian ikhwah semuanya, wa ala qatilin nafsi al-muharramah. Setiap pembunuhan yang haram. Apaan? Bukan setiap pembunuhan yang haram. Setiap yang membunuh jiwa yang haram. Apaan? Bukan pembunuhan yang haram ya. Setiap yang membunuh jiwa yang haram, baik pembunuhannya itu sengaja ataupun enggak sengaja ataupun sibhu amdin, itu kan nyawanya kan diharamkan karena dia bukan pezina, dia bukan orang yang murtad, bukan begal, tapi dia terbunuh baik sengaja ataupun tidak sengaja ataupun sibul amdi, maka bagi yang melakukan pembunuhan itu kafarah. Apa kafarahnya? Itqu raqabatin mu'minah salimatin minal uyubi al-mudirrati bil amal. Jadi memerdekakan budak. Kalau tidak ada, fa in lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut dan tidak berpindah ke makanan. Di mazhab Syafi'i tidak berpindah ke makanan, yang muktamad tidak berpindah ke makanan. Jadi ini kafarahnya. Bahkan ulama Syafi'ah mengatakan sampai yang bunuh diri saja itu juga ada kafarahnya. Bagaimana puasanya? Shoma anhu waliyuhu, atau membayar mud. Karena qadha orang puasa kan boleh milih, dipuasakan oleh ahli warisnya atau membayar setiap hari 1 mud. Jadi bunuh diri pun ada kafarahnya. Tentu yang puasa bukan dia udah mati. Ya, tapi bisa walinya, aulianya, ahli warisnya bisa dari hartanya diambilkan untuk 60 mud. Seperti itu. Taib. Al-akhir ikhwah, ya, kita masuk yang terakhir adalah Kitabul Hudud. Insyaallah al-liqa al-qadim khitam, Ustaz. Ya, hudud ada haduz zina, ada hadul qadzaf, ada hadus syurbil khamr, ada sarikah, ada qat'u tariq, ada ridah, ada tarkus shalah, ada 7. Ya, ini hudud ada 7. Di sini akan disebutkan hukumnya secara umum oleh Al-Imam Al-Musannif. Kitabul Hudud. Wazani ala darbain. Pertama memulai dengan haduz zina. Wazani ala darbaini muhsanun atau muhsinun, boleh dibaca dua-duanya.
wa ghairu muhsanin atau ghairu muhsinin. Fal muhsanu hadduhu ar-rajmu, rajam. Wa ghairul muhsani hadduhu mi'atu jaldatin wa taghribu amin ila masafatil qasri. 100 kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun yang berjarak masafatul qasri dari rumahnya. Dinamakan muhsan itu apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama buluk, yang kedua akal, yang ketiga huriyah, yang keempat wujudul wat'i fi nikahin sahih. Pernah terjadi watak di dalam akad nikah yang sah. Maka budak nggak pernah dinamakan muhsan. Karena syarat muhsan itu huriyah. Jadi muhsan itu harus sudah ada watak fi nikahin sahih. Wal abdu wal amatu hadduhuma nisfu haddil hurri. Ini zina yang muhsan dan ghairu muhsan. Wa hukmul liwat. Al-liwat artinya al-wat'u fid dubur. Wa ityanul bahaim artinya ityanu duburil bahaim ka hukmiz zina. Ya, ka hukmiz zina ini betul untuk liwat. Mu'tamad. Liwat kalau muhsan rajam. Liwat kalau ghairu muhsan takzir. Tentu rajam ini bagi fa'ilnya. Maf'ulnya itu takzir. Baik yang muhsan maupun ghairu muhsan. Tapi pelaku liwat yang muhsan itu rajam sampai meninggal. Tapi maf'ulnya ya, muhsan ataupun ghairu muhsan itu takzir. Kalau fa'ilnya kalau ghairu muhsan itu jaldu mi'ah wa taghribu am. Ya. Takzir itu istihad qadhi tidak boleh melebihi 40 cambukan. 39 enggak ada masalah. 39 boleh. Baik. Kemudian wa ityanul bahaim ka hukmi zina, ini dhaif. Ityanul bahaim naudzubillah min dzalik ya, baik muhsan atau ghairu muhsan itu takzir. Ya. Ini saya dapat kisah nyata ini ya dari ustadz saya. Ada tukang, ini sudah pernah saya ceritakan ke yang pernah. Jadi ada seorang penggembala kambing Sudan, ya, menggembalakan kambingnya orang Saudi. Kambingnya ribuan. Ketika menggembala kambing, ketahuan sama pemilik kambingnya itu ityanul bahaim. Dia berhubungan dengan kambing itu. Ya. Dan iqobnya kan dibunuh. Seperti itu. Dan mazhabnya Hambali. Dia ketahuan sama pemiliknya itu hubungan dengan kambing, akhirnya dia dilaporkan, dipecat, dilaporkan dan dipolisikan sama majikannya. Ketika di penjara menunggu hukuman mati itu dia perasaannya takut. Akhirnya dia benar-benar galau. Qadarullah di penjara itu ada santri Saudi yang di penjara juga. Nggak tahu sebabnya apa, yang penting ada ceritanya gitu. Ya, nggak disebutkan sebabnya apa, ya kan? Juga kita nggak penting juga tahu kan. Lah, kemudian penggembala ini curhat sama talibul ilm tadi. Saya ini besok mau dibunuh nih gara-gara liwat sama hewan, ityanul bahaim. Kira-kira ada nggak solusi biar saya itu lepas dari hukuman ini? Ada. Besok kalau ditanya sama qadhi, betul nggak kamu pernah mendatangi hewannya tuanmu? Katakan betul. Terus kalau ditanya, berapa hewan yang pernah kamu datangi? Dari 1000-an itu bilang seluruhnya. Wah, nggak mungkin lah, saya malu. Satu saja saya udah malu, ketahuan istri sama anak saya. Masa semuanya? Nanti datang ke anak saya, keluarga saya semuanya. Stol katanya, wis stol, nggak usah protes katanya. Ente mau selamat atau mau dibunuh? Ya selamat sudah. Ini penjelasannya panjang. Ente bilang aja, semuanya sudah saya ityanil dubur. Semuanya, 1000 semuanya. Akhirnya betul ketika hari sidang ditanya, berapa kambing yang pernah kamu datangi? Seluruhnya. Dan hukuman di situ al-fa'il wal maf'ul dibunuh. Kambingnya berarti dibunuh semuanya. Akhirnya justru yang mengajukan dakwah pemilik kambing tarojuk.
afwan, saya bohong atas dakwaan saya. Dia belum ngapa-ngapain, dia nggak ngapa-ngapain. Karena kalau siapa namanya? Penggembala ini ikrar nggak bisa. Sayyidul Adilah. Kalau udah ikrar ya sudah. Mesti dibunuh. Dia dibunuh, tapi kambingnya juga dibunuh semua. Ya kan? Akhirnya dia nggak jadi kena apa-apa. Justru malah yang ditakzir tuannya, karena dia menuduh. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu sebuah kisah ya. Selanjutnya, waman wati'a fi madunal farji. Wati'a fi madunal farji ini bukan maksudnya berjima di selain farad, bukan. Wati'a fi madunal farji maknanya adalah mu'anaqah, memeluk di jalan tiba-tiba meluk orang bukan mahram, bukan apa, kelainan kan. Terus mencium yang bukan mahram, ya, itu ditakzir. Mencium yang bukan mahram, bukan istrinya, ya, bukan istrinya dicium, dipeluk. Ini artinya wawati'a fi madunal farji. Itu uzira wala yublagu bitakziri adnal hudud. Dan takzir itu tidak boleh lebih dari minimal had. Minimal had 40 cambukan. Berarti takzir enggak boleh lebih dari 40, maksimal 39. Seperti itu. Baik. Selanjutnya adalah masuk kita ke qadzaf. Qadzaf itu bisa dikatakan adalah menuduh orang lain berzina. Ini sangat berbahaya sekali. Dosa besar tentunya dan menjadikan orang fasik kalau belum tobat. Faslun wa idza qadhafa ghairahu bizina fa alaihi haddul qadfi bi thamaniyati syara'id. Salasatun minha fil qadhif. 3 syarat bagi penuduh: an yakuna balighan, akilan, wa an la yakuna walidan lil maghdhuf. Kalau yang menuduh zina, naudzubillah, ayahnya sendiri, tentu ayahnya tidak dihad. Ditakzir iya, tapi enggak dihad. Wa khamsatun fil maghdhuf an yakuna musliman balighan akilan hurran afifan. Muslim. Kalau yang dituduh kafir tidak ada had. Balik. Kalau yang dituduh sobi tidak ada had. Akil majnun tidak ada had. Hur budak tidak ada had. Afif. Afif di sini artinya belum pernah zina. Jadi kalau ada orang nuduh orang lain zina dan yang dituduh ini waliyun min auliyaillah, tapi dulu pernah zina dan pernah ketahuan. Ya, pernah zina, pernah ketahuan sebelum dia nikah. Cuma dicambuk 100 kali. Sekarang masih hidup. Ini tidak ada hadul qadzaf. Jadi afif artinya lam yasbik lahu zina qablahu. Jadi belum terjadi zina sebelum itu. Kalau sudah terjadi zina, walaupun sekarang wali, itu ghairu afif. Itu makna afif di bab ini loh ya. Terkhusus di bab ini. Seperti itu. Bukannya dia bukan orang baik, dia orang baik. Wa yuhaddul hurru thamanina jaldah wal abdu arba'in. Ya. Kalau orang yang merdeka itu 80, kalau yang budak 40. Wa yasqutu haddul qadfi bi thalathi asya. Haddul qadfi ini, orang yang menuduh zina ini bisa jatuh hukumannya dengan 3 hal. Pertama, iqamatul bayyinah, mendatangkan 4 orang saksi. Yang kedua, afwul maghdhuf, orang yang dituduh memaafkan, karena qadzaf ini hak adami. Kemudian awil li'an fi haqqi zaujah, sudah masuk di tadi sama Ustaz Khairul Dai, apabila suami menuduh istrinya berzina dan dia tidak memiliki saksi, maka dia akan dicambuk kecuali melakukan li'an. Maka dia tidak jadi dicambuk, justru istrinya dirajam. Istrinya kalau li'an balik juga nggak jadi dirajam. Saling meli'an. Seperti itu. Faslun ini tentang syurbul khamr. Wa man syariba khamran aw syaraban muskiran, apapun yang memabukkan, yang penting zat cair. Yuhaddu arba'in, dihad 40 cambukan. Wa yajuzu an yublagha bihi thamanina ala wajhi ta'zir, dan boleh ditambah 40 cambukan takzir. Loh, di sini kayak ada tanakut. Katanya takzir maksimal 39. Kenapa ini boleh jadi 80? 40 had tambahannya 40. Ya. Ulama mengatakan
takzir yang diberlakukan bagi pelaku khamr itu bukan takzirun wahid, tapi takziratun katsirah. Karena orang yang minum khamr, pertama, dia membahayakan orang yang waras, itu ditakzir. Untuk itu saja, itu boleh sampai 40. Ya. Terus, untuk dia ngelantur sambil minum khamr, mabuk, nuduh orang, menghina orang, itu juga ditakzir. Jadi 40 ini bukan takzir satu sebabnya. Karena melantur, karena menuduh orang, karena merusak fasilitas umum. Nah, itu semuanya ada takzir masing-masing. Makanya boleh sampai 40. Ya, jadi 40 itu bukan karena satu takzir, karena bermacam-macam orang yang minum khamr itu berbuat jelek. Ya, makanya takzirnya boleh sampai 80. Ya, karena secara kaidah kalau hanya boleh 39 itu sampai 79, nggak sampai 80. Tapi ini karena takzirat mutanawiyah. Wa yajibu alaihi bi ahadi amrain. Dan orang itu terkena hukum syurbul khamr itu dengan bayinah, saksi 2 orang laki-laki minimal, atau ikrar mengaku. Wala yuhaddu bil qai' wal istingkah. Di madzhab Syafi'i kalau ada orang muntah khamr itu termasuk syubhat. Bisa jadi dia ditegokkan orang lain. Al hudud tudra'u bisubhat. Atau istingkah. Istingkah itu bau mulut, ababnya bau khamr. Itu juga bisa jadi dia ikrah pas tidur diminumkan khamr atau lain sebagainya. Jadi kalau nggak ada ikrar sama bayinah, tidak ada had, tidak cukup hanya dengan qai' dan juga dengan istingkah. Faslun. Wa tuqta'u yadu sarik bi thalathati syara'id. An yakuna balighan akilan wa an yasriqa nisaban qimatuhu rub'u dinarin min hirzi mithlih. Rub'u dinar ini ulama mentakdirkan 1,6 gram emas dengan 24 karat. 1,6 gram emas. Min hirzi mithlihi, mencurinya dari tempat yang memang tempat jaga barangnya tadi. La milka lahu fihi wala syubhata fi malil masruki minhu. La milka lahu, untuk mengeluarkan orang tua yang mengambil harta anaknya atau istri mengambil harta suami, itu enggak dipotong tangannya karena ada syubhat nafkah istri yang belum terbayar. Tapi kalau suami ngambil uang istri, itu dipotong karena istri enggak wajib menafkahi suami. Ya. Selanjutnya, la syubhah. Syubhat ini seperti 2 orang berserikat. A dan B itu berserikat, jualan bareng, modalnya bareng, terus dia membobol berangkasnya si A. Ini ada syubhat. Syubhat harta syarikat bersama. Ini juga syubhat, tidak dipotong. Wa tuqta'u yadul yumna min mifsalil ku, dari sini. Fa in saraqa thaniyan quti'at rijal yusra. Fa in saraqa thalithan quti'at yadul yusra. Fa in saraqa rabi'an quti'at rijluhu al-yumna. Fa in saraqa ba'da dzalika uzira wa qila yuqtal. Yuqtal itu mansukh dhaif. Jadi kalau 5 kali masih mencuri lagi, ya ditakzir saja. Ditakzir saja. Faslun. Wa qutta'ut tariq ala arba'ati aqsam. Ya. Qutta'ut tariq, ikhwani semuanya, yaitu begal, itu ada arba'atu aqsam. Yang pertama, in qatalu wa lam ya'khudul mal, membunuh tanpa mengambil harta, maka hukumannya kutilu, dibunuh. Yang kedua, fa in qatalu wa akhadul mal, udah ngambil harta plus bunuh, maka dia dibunuh dan disalib. Ya, dibunuh dan disalib. Wa in akhadul mal wa lam yaqtulu, kalau dia mengambil harta tapi dia tidak membunuh, cuma mengambil harta saja, lam yuqtalu wa tuqat wa lam yaqtulu tuqatta'u aydihim wa arjulu min khilaf, dipotong tangan kanan dan kaki kiri, silang. Fa in akhafus sabil, yang keempat, kalau dia cuma menakut-nakuti saja, walam ya'khudul mal walam yaqtulu hubisu, di penjara saja. Wa uziru wa man taba minhum qabla al-qudrah alaih, ada yang tobat sebelum ditangkap polisi, tobat, maka saqatat anhu al-hudud wa ukhidha bil huquq. Maksudnya apa? Dia membunuh dan mengambil harta. Harusnya dia dibunuh, disalib, mengembalikan harta. Tapi dia tobat, kemudian tobatnya itu menyebar
sampai kepada syurtah atau pada qadhi. Maka kalau dia sudah tobat, maka dia nggak jadi harus dibunuh dan nggak jadi disalib dan nggak jadi dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, nggak jadi. Tetapi sebelumnya kan kalau seandainya udah ditangkap sebelum tobat itu wajib dibunuh, nggak bisa keluarganya memaafkan karena urusannya adalah hakullah. Tapi kalau sudah tobat maka hakullah sudah dimaafkan. Tinggal hakul adami, mengembalikan barang yang dicuri atau yang diambil dan keluarganya itu mau kisos atau dia. Kalau dia memaafkan, ya berarti dia. Kalau dia nggak maafkan, ya kisos. Tapi nggak mesti dibunuh, bisa ada kemungkinan dimaafkan. Tapi kalau sudah ditangkap sebelum tobat itu mesti dibunuh. Nggak bisa memaafkan karena urusannya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Faslun, ini namanya daf'us sial, mencegah kesialan. Asyal itu artinya adalah ini, diserang orang di nyawanya atau di hartanya atau di kehormatannya. Ya, namanya sial. Sama dari soil. Ya, jamak dari soil. Waman kusida solayasulu. Waman kusida bi'adha fi nafsihi au malihi au harimihi. Barang siapa yang diserang orang, baik di nyawanya, hartanya atau di harim. Harim itu bisa istri, bisa ibunya, bisa saudarinya, kehormatannya maksudnya. Faqatala an dzalik, kemudian dia menyerang. Wa qatala, akhirnya terbunuh orang yang diserangnya, fala dhamana alaih. Dia tidak kisos, tidak diyah, tidak dosa dan tidak kafarah. Tidak kisos, tidak diyah, tidak dosa dan tidak kafarah. Wa ala raqibi dabah dhamanu ma atlafat hudabatuhu. Dan orang yang naik kendaraan, baik kendaraannya bukan milik dia, pinjem, nyewa, terus misalkan dabahnya merusak tanaman, maka yang naik itulah yang membayar dhamannya. Faslun. Sekarang masuk ke bugot. Bugot artinya adalah jama'atun minal muslimin kharaju an ta'atil imam bitakwilin fasid walahum syaukah. Ya. Jadi bugot itu boleh diperangi oleh pemerintah dengan dua syarat. Yang pertama, memiliki mana'ah wa quwwah. Dia memiliki kekuatan. Terus yang kedua, dia memiliki takwil fasid. Kalau dia nggak punya takwil sama sekali, yang penting melawan, nggak ada takwil, atau punya takwil tapi nggak fasid, takwilnya sahih, itu bukan bugot yang boleh diperangi pemerintah. Jadi dia harus memiliki takwil yang fasid. Kemudian harus memiliki mana'ah dan kuah. Dia punya kekuatan, punya markas lah, punya senjata. Kalau misalkan tidak punya, atau misalkan cuma perseorangan saja, itu walaupun kharaju an ta'atil imam itu tidak boleh dikital. Karena yang akan dibahas di sini kapan seorang hakim boleh melakukan kital kepada ahlul bagi. Wa yuqatalu ahlul bagi bi thalathati syara'id an yakunu fi mana'ah. Mana'ah itu syaukah, kuwah. Wa an yahruju an qabdatil imam. Wa an yahruju an qabdatil imam, ini dipahami adalah dia menyempil seperti di padang pasir. Dan ini dhaif, ghairu mu'tamad. Ya, walaupun dia berada di dalam qabdah, tapi musalah itu juga bugot. Tapi dengan syarat yang ketiga, wa an yakuna lahum ta'wilun sa'ig, ay ta'wilun fasidun. Kalau tanpa ta'wil atau takwilnya benar, sebuah kritikan misalkan takwilnya benar, itu tidak dinamakan bugot. Jadi takwilnya harus ada takwil, tapi takwil yang fasid seperti itu. Kemudian dalam syarah dikatakan ay takwilun muhtamilun lis-shawab wa in kana dhaifan. Amma idza kharaju bila takwilin fala yusammauna bughatan. Bila takwil. Baik. Wala yuqtalu asiruhum, tidak boleh dibunuh, yang ditangkap nggak boleh dibunuh karena masih muslim. Wala yughnamu maluhum, nggak boleh hartanya diambil karena itu harta orang muslim. Wala yudhaffaf ala jarih, kalau ada yang luka nggak boleh sisan dibunuh. Tadfif itu artinya hampir mati dimatikan sisan, itu nggak boleh karena semuanya adalah orang Islam. Qablal akhir faslun,
Wa man irtadda 'anil Islam ustutiba thalathan. Ini dhaif. Yang mu'tamad adalah ustutiba halan. Ya. Barang siapa yang murtad maka diminta taubat langsung, fa in taba, kalau enggak maka fa in taba bila taubatu wa illa qutila walam yughassal, tidak dimandikan, walam yusalla alaihi, tidak disalatkan, walam yudfan fi maqabiril muslimin. Al faslul akhir watarikus salati ala darbain. Orang yang tidak salat ada dua macam. Ahaduhuma an yatrukaha ghaira mu'taqidin li wujubiha. Fa hukmuhu hukmul murtad. Seperti orang yang mengatakan salat sudah enggak wajib lagi. Bahkan kalau Imam Ghazali menyebutkan lebih kafir dari 100 orang zindik. Ya, saya enggak wajib lagi salat. Seperti itu. Tingkatnya sudah, yang penting ingat. Ya, yang penting udah ingat. Baik. Wa tsani an yatrukaha kasalan mu'taqidan li wujubiha. Ya, yang kedua, dia malas tapi dia yakin salat itu wajib. Fayustatab, dan yustatab ini sunnah, enggak wajib seperti yang murtad tadi. Fa in taba wa shalla wa illa qutil hadan. Kalau dia tobat dan salat maka sudah diterima. Tapi kalau tidak dibunuh tapi hadan, dia masih muslim. Wa kana hukmuhu hukmul muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna hadhil quluba qad istamat ala ta'atik wa taqat ala mahabbatik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Allahumma wathiq rabitataha wa addim muddaha washrah suduraha binurikal ladzi la yahbu wa mla'ha bil imani ilaika wa jamili tawakkuli alaika wa ahyiha bi ma'rifatika wa amitha ala syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya rabbal alamin fi hadzal waqtil mubarak wal yaumil mubarak was sa'atil mubarakah. Allahumma taqabbal minna da'awatana wa taubatina wa salawatina wa ta'allumana ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.